Assalamualaikum, kembali lagi di channel Mama KBR Dina Dini. Di video kali ini Mama KBR mau buat risol ya. Dan ini kulitnya tidak mudah robek. Yuk langsung simak cara buatnya. Tapi sebelumnya kalian bisa subscribe channel ini agar kalian nanti bisa mendapatkan notifikasi upload terbaru dari channel Mama KBR Dina Dini ya. Wortel dan kentangnya di sini aku parut kasar ya, dan ini hasilnya. Untuk wortel dan kentangnya kita sisihkan dulu. Nah, di sini aku iris-iris bawang putih sebanyak 2 siung. Lanjut kita tuang minyak goreng secukupnya saja ya. Untuk menumis bawang putih, tumis bawang putih hingga harum. Dan setelah itu masukkan 1 butir telur. Jika kalian tidak mau menggunakan telur, bisa kalian skip ya. Tapi di sini aku menggunakan telur ya, sebanyak 1 biji saja. Dan ini untuk wortel dan kentangnya kita masukkan. Lanjut kita masukkan air sebanyak 2 gelas. Lanjut kita memberi bumbu seperti ladaku 1 sendok teh dan kaldu bubuk sebanyak 2 sendok teh. Kita masukkan saus cabai sebanyak 3 sendok. Jika kalian tidak ada saus cabai, bisa kalian skip, bisa ganti dengan cabai rawit. Dan setelah itu kita masukkan mayones sebanyak 2 sendok saja. Lalu kita aduk-aduk dan tunggu air berkurang dan mengental. Wortel dan kentang lunak. Dan kita matikan apinya, lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu kita siapkan untuk bahan-bahan kulitnya ya. Di sini aku gunakan tepung terigu sebanyak 500 gram dan untuk tepung sagunya sebanyak 4 sendok makan. Lalu masukkan 1 butir telur ayam. Masukkan lada bubuk sebanyak setengah sendok teh. Dan di sini untuk kaldu bubuknya aku masukkan sebanyak 2 sendok teh. Dan untuk garamnya aku gunakan sebanyak 1 sendok teh. Lalu kita masukkan air secara bertahap ya. Di sini aku gunakan sebanyak 2 gelas terlebih dahulu ya. Lalu kita aduk-aduk ya. Setelah itu kalian bisa tambahkan lagi airnya. Dalam menambahkan air aku secara bertahap, yaitu untuk menghindari terlalu encernya adonan. Nah, di sini untuk total air yang aku gunakan sebanyak 1 liter 200 ml atau sebanyak 6 gelas. Di sini aku mau saring adonan ya, agar adonan tidak ada yang menggerindil dan halus tercampur merata. Untuk tingkat kekentalan kalian bisa sesuaikan ya. Karena jika terasa masih berat dan kental, kalian bisa tambahkan lagi air. Dan setelah itu kalian bisa cetak. Dan untuk tingkat ketebalan untuk kulitnya kalian bisa sesuaikan. Jika dirasa masih terlalu tebal, kalian bisa tambahkan lagi sedikit air. Lanjut kita cetak menggunakan teflon. Dan sebelumnya aku sudah olesi minyak terlebih dahulu ya. Nah, jika sudah dirasa pas untuk takaran air, kalian bisa teruskan mencetak adonan kulit risol hingga selesai ya.
Nah, ini untuk tepung rotinya aku mau haluskan lagi ya. Jadi tepung rotinya biar tidak kasar seperti ini, aku mau haluskan sebentar. Untuk tepung roti yang aku gunakan itu sebanyak 250 gram ya. Lalu kita buat adonan untuk pencelupnya. Di sini aku gunakan tepung terigu dan air secukupnya ya. Untuk resepnya kalian juga bisa cek ya di deskripsi. Nah, ini untuk hasil risol yang sudah dibalut dengan tepung roti. Setelah ini kalian bisa menggoreng dengan minyak yang sudah dipanaskan terlebih dahulu dengan api sedang. Dan ini untuk risol yang sudah digoreng ya. Rasanya pokoknya yummy yummy yummy. Dan ini aku nggak sempat untuk memvideokannya ketika menggoreng ya. Dan jika kalian ingin menggorengnya nanti, kalian bisa simpan risol yang sudah dibalut dengan tepung roti di kulkas ya. Selamat mencoba.